Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Sudah aku jelaskan kemarin ya, sebetulnya sudah aku jelaskan bahwa tajuk ini ya, surga neraka kekal atau sementara, itu sebagai introduction, sebagai pengantar untuk kita mengkaji yang sekarang akan kita kaji. Apakah ayah kanjeng Nabi Muhammad itu ada di neraka gitu loh ya. Kan sudah aku jelaskan kemarin. Maka kalau kajian ini tidak memberikan konklusi, ya memang itu dibuat begitu karena ini belum selesai gitu loh ya. Jadi kalau nonton video yang cerdas, bodohnya itu dihilangi. Jangan hal begitu-begitu ditanyakan ya. Ini memang bukan konklusi karena ini kan masih berlanjut. Nanti kelanjutannya yang sekarang ini itu. Yang pertama, yang berikutnya masalah muter-muter atau dan sebagainya. Ya memang kajianku begitu. Jadi untuk yang paper lama itu sudah tahu, aku berkali-kali jelaskan metodologi kajianku itu singular. Dia tidak straight, tidak lurus gitu loh. Jadi kalau kamu mau makan tempe, kamu beli tempe. Ya, jangan kamu mau makan tempe, kamu beli tahu, lalu kamu paksa jadi tempe. Nggak bisa. Gitu loh. Kamu tidak bisa merubah aku, memaksa aku untuk seperti yang kamu mau. Terus kamu camkan, style kajianku itu singular, tidak straight dia. Jadi kalau kamu mau dengan singular ya di sini, kalau kamu tidak mau pergi. Gitu loh ya. Aku itu, kebebasanku itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Nggak bisa. Dan sudah aku bayar lunas, aku tidak bisa didikte oleh siapapun. Aku adalah aku. Ya. Jadi bukan aku tidak menerima kritik, aku terima kritik. Toh kritik-kritik yang lain kalau itu memang benar aku terima gitu ya. Jadi diperhatikan. Makanya nonton tuh diperhatikan. Ya. Dan aku sudah ulang-ulangi penjelasan seperti itu. Jangan merubah aku. Kamu suka silahkan ngaji di sini, nggak suka tinggalkan. Itu aja pilihannya kok. Strike bukan styleku, singular itu styleku. Jadi kajianku itu, aku ngomong begini, setiap aku di masjid, di pondok pesantren, di komunitas kemasyarakatan, aku bilang kajian saya itu Pak tidak strike, dia singular. Tetapi kalau Bapak mencintai ilmu, setiap putaran-putaran itu ada informasi lain yang sepertinya dia tidak terkait dengan dengan tajuk utamanya. Gitu. Ya. Ini yang lama-lama sudah ngerti lah. Ini mungkin pure baru ya, tapi ya enggak apa-apa. Ini penjelasan-penjelasan yang berikutnya dari yang berikutnya karena sudah aku ulang-ulang ya. Oke. Ini jangan merubah aku. Kalau kamu mau tempe, kamu beli tempe dan kamu goreng tempe. Jangan kamu mau tahu, kamu beli tempe lalu tahu kamu sarankan untuk berubah jadi tempe. Itu enggak ada dalam kehidupanku. Kebebasanku itu mahal, tidak ada yang bisa beli karena tidak dijual. Aku biar menjadi aku, siapapun tidak bisa mendikte aku. Suka mari, tidak suka tinggalkan. Selesai sudah. Wong Jawa ngarani gelem nyawang ra gelem nyimpang. Ya. Oke, selanjutnya untuk yang komentar tentang kopi ya mungkin lain waktu kita bisa bahas Mas ya. Terima kasih ya. Seperti ini pagi ini disiapkan kopi. Kopi morning ini. Oh iya, ini hari Jumat, jangan lupa untuk yang laki-laki ya, kalau kamu laki penuhi masjidmu dengan bersolat Jumat berjamaah ya. Kalau kamu laki, kalau kamu perempuan sih nggak usah ya. Masalahnya kamu merasa laki atau perempuan ya. Maka kepada PO-PO yang laki, aku ingatkan penuhi masjidmu dengan sholat Jumat berjamaah ya. Ini kan hari Jumat ini.
Oke, minum kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu memang Mas yang berkomentar tentang kopi ya. Almarhum mamaku itu sampai akhir hayatnya itu bikin kopi sendiri. Jadi kopi itu keluarga kami tidak suka kopi yang sasian itu ya. Jadi mamaku itu tukang pembuat kopi dan orang-orang pada pesan gitu. Cuman karena mamaku itu wafat di usia 83 ya. Alhamdulillah berusia panjang dan semoga Allah merahmatinya. Itu di akhir usianya itu karena akhirnya kesehatan ya yang menghalanginya sehingga tidak bikin kopi lagi. Dulu bikin kopi dan orang-orang pada pesan gitu ya. Biasanya mereka yang PKB ya, penggemar kopi berat. Kalau aku sih ya ini kopinya dikirim oleh teman-teman ya. Ada yang Kang Mas yang dari Jakarta itu alhamdulillah mualaf dua-duanya, suami istri mualaf gitu ya. Nggak tahu, memang beliau sepertinya silent ya, nggak pernah komen. Biasanya WA, tapi WA juga sudah lama. Tapi harapanku semoga tetap sehat selalu. Begitu juga Kang Mas yang ada di Sumatera, kalau nggak salah Mas D namanya ya, Mas D, huruf depannya D itu. Jambi, Bengkulu atau mana gitu aku lupa, yang jelas sekitaran sana itu juga kirim kopi ke aku Mas gitu ya. Jadi ini kopinya kopi dari teman-teman. Berikut kemarin dari teman Malang juga, Mas A itu juga kirim kopi gitu. Jadi kopinya ini dari penggemar semua ya. Nanti kalau Mas mau minum kopi bareng ya semoga bisa kita ketemu di sini. Oke, itu introduction kajian kita kali ini dan kita lanjutkan. Tajuk kali ini aku kasih tajuknya adalah kata siapa ayah Kanjeng Nabi Muhammad di neraka. Ya. Oke, aku ulangi, kata siapa ayah Kanjeng Nabi Muhammad di neraka. Aku ulangi lagi. Kata siapa ayah Kanjeng Nabi Muhammad di neraka. Oke, itu tajuk kita ya. Sebelumnya aku mereview ini dulu sebentar ya. Aku review. Nanti eskatologi itu ini aku hapus, udah aku jelaskan ya. Eskatologi itu domainnya kan cuman dua ya. Cuman dua. Ini ya. Ini yang kemarin aku review dulu. Domainnya ini kan cuma dua ini, nggak ada lain. Ya. Kalau nggak di jannah, ya di nar. Ini aja domainnya. Ya, kita tidak menemukan informasi lain ya tentang kehidupan di akhirat itu, eskatologi itu. Domainnya ya ini, ya. Akhiratnya itu kalau nggak jannah ya, jannah itu benar, atau bahasa gampangnya kalau nggak surga ya neraka ya. Kalau nggak surga ya neraka. Ini domain akhir kehidupan kita, eskatologi kita. Makanya terkait dengan surga dan neraka itu nanti kapan-kapan kita akan membahas surat Matius itu supaya mengingatkan teman-teman Kristen kita ya, kalau mau diingatkan, kalau enggak ya sudah. Jangan sekali-kali ngomong aku pasti masuk surga, aku pasti masuk surga, aku pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Ya, seperti kemarin aku jelaskan. Iman itu terbagi menjadi dua, iman pengakuan dan iman fakta atau iman kenyataan. Jadi iman ya, iman itu nanti ya kan, nanti mati itu kan tergantung iman dia. Kalau dia iman dia jannah, kalau dia kafir dia nar. Jadi iman itu menentuk, maka kita berusaha ya mati nanti itu dalam keadaan iman, jangan sampai keadaan kafir, karena tidak mungkin dari sini nanti dipindah ke sini atau dari sini pindah ke sini, tidak ada. Dia sudah kekal masuk sini ya selamanya, masuk sini ya selamanya.
Tapi nanti ini kan format awal. Karena jangan lupa ada Allah yang maha bijaksana. Itu nantilah kita kajian. Tapi format dasarnya itu seperti ini. Ya, begitu kamu mati dalam keadaan kafir, ya nggak ada pilihan lain, nar. Begitu kamu mati dalam keadaan iman, ya jannah. Jadi konsep iman kafir itu jangan dirubah-rubah gitu loh ya. Al-Quran menjelaskan begitu, bukan iman non-muslim. Ya, dan kita itu beriman itu sebatas pengakuan kita atau kenyataan. Itu yang jadi masalah. Pengakuannya sama saja, siapa saja bisa ngaku kan, iman kan. Ini pengakuan atau kenyataan. Makanya aku ingatkan teman-teman Kristen tuh gampangnya ngomong aku pasti masuk surga, aku pasti masuk surga. Itu kan pengakuanmu, tapi kenyataannya kan bisa kita lihat. Kalau kamu Kristen yang artinya Kristus, maka kamu harus hidup sebagaimana dicontohkan oleh Kristus hidup. Gitu loh. Ya. Makanya dalam antropologis budaya keislaman gak ada orang Islam meskipun ibadahnya sudah bagus, sodako, membantu dakwah, menyumbang kepentingan agama ini itu segala, puasanya terjaga, zakat, haji, semua sudah oke, terus ngomong aku pasti masuk surga. Memalukan. Dalam tradisi Islam tidak ada seperti itu. Seharusnya juga begitu teman-teman Kristen. Kok petentang-petenteng aku pasti masuk surga, aku masih masuk surga dari Hong Kong. Karena yang kamu omongkan itu masih pengakuan, belum kenyataan. Aku bisa melihat kenyataannya apa, sesuai enggak? Orang konsep Tuhannya aja terbelah menjadi 3 besar kok. Ada tauhid, ada oneness, ada yang Tritunggal. Lah memangnya Yesus mengajarkan ketiganya? Kan tidak. Itu salah satu aja yang masuk surga, nggak mungkin 3-tiganya masuk surga. Kalau satu masuk surga, 2 neraka. Gitu kok bisa-bisanya ngomong aku pasti masuk surga, aku pasti masuk surga. Itu namanya pengakuan, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Belum lagi nanti kita bidik dari hukum Torah. Ya, apakah Kristen-Kristen ini hidup dalam hukum Torah sebagaimana yang disyariatkan oleh Yesus? Makanya kalau kita baca di surat Ali Imran itu, pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa itu terkemuka dunia sampai akhirat, dan itu menjadi sesuatu yang exciting ya. Dikirain Kristen yang sekarang ini. Nanti dulu itu ada syaratnya. Lihat 1, 2 ayat ke atas tuh dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa itu, yang dalam bahasa terminologinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Gitu loh. Yang perlu aku sampaikan, kalau kalian mengikuti sebagai Kristen, maka hiduplah sebagaimana Kristus hidup, gitu loh. Jangan kamu ngaku Kristen tapi hidupmu tidak seperti Kristus. Probability-nya tinggi, bos. Dalam konsep Tuhan aja terbelah menjadi 3. Belum dalam konsep hukum Torah. Belum nanti ibadah, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Sabat bisa dihilangkan terus berubah menjadi Minggu. Banyak yang harus kita diskusikan. Enggak terus serta-merta aku Kristen pasti masuk surga. Ada. Ya levelnya itu masih level pengakuan, dan siapapun orang ngaku ya bisa saja. Nah, yang aku jelaskan begini tentang Kristen, Islam juga harus belajar dari itu. Jangan kamu merasa sudah Islam terus kamu merasa nanti selamat. Itu kan perasaanmu. Kenyataannya kamu hidup dalam Islam enggak? Seperti yang kemarin aku bilang, kita itu mati itu nanti ditanya. Seperti ketika sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, bagaimana saudara-saudara kita yang ikut perang tapi mereka masih di pihak kafir? Yang kemarin sudah kita bahas tentang iman, hijrah dan jihad itu.
yang 7 tidak ikut hijrah, akhirnya perang bersama pasukan kafir dan mati itu, kan ditanyakan sama sahabat, sama seperti ini, di mana bapakku gitu kan, tanya, ya kan? Terus itu kan dijawab sama Allah, dan itu dialogisnya bagus sekali. Bagaimana kalau kamu bisa mati dalam keadaan kafir seperti ini? Bukankah bumi Allah itu luas? Jadi posisi iman kafir itu nanti menentukan kita masuk domain nar atau domain jannah, gitu ya. Dan itu bukan pengakuan. Iman itu ada iman pengakuan, ada iman kenyataan, ya. Setiap orang ngaku beriman, bisa saja kenyataannya dia hidup dengan imannya tidak. Iman sudah aku jelaskan cara pandang dan sikap laku, kan begitu. Oke, sudah clear di sini ya. Oke, maka kita lanjutkan. Domain nanti di eskatologi itu tidak ada tempat lain kecuali jannah dan nar. Kita masuk jannah atau masuk nar tergantung posisi kita mati. Apakah kamu mati sebagai iman atau sebagai kafir, itu nanti akan menentukan. Ya, makanya ternyata itu bukan hadis ya, itu bukan hadis. Hampir sama, ada hadis berkata demikian, tapi tidak begitu ya, hampir sama. Bahwa orang akan mati menurut kebiasaannya. Itu ternyata bukan hadis ya, tapi sebuah kata-kata nasihat ya. Tetapi secara logis memang begitu. Seseorang yang sering naik gunung nggak mungkin, atau probabilitasnya kalau dimungkinkan kecil sekali dia mati di laut. Seorang yang suka melaut ke laut, dia tidak mungkin, atau probabilitasnya itu 0, sekian untuk dia mati di gunung. Itu logis-logis saja. Nggak perlu pemikiran yang sulit-sulit, itu logika sederhana aja. Ya memang harus begitu. Makanya tidak mungkin ketika dalam hidupmu itu kamu kafir, ya, hidup dalam habitat kafir, lalu nanti mati dalam habitat iman, itu sepertinya kecil. Ya kalau aku bilang tidak mungkin 100% ya enggak lah ya. Cuman probability-nya itu kecil sekali. Begitu juga sebaliknya. Kalau habitatmu itu iman ya, kamu hidup dalam iman, mendidik anakmu, mendidik keluargamu. Kalau kamu sudah cucu-cucumu, bapak, ibu, keluarga semua, itu kecil kemungkinan kalau kamu dalam habitat iman nanti mati dalam habitat kafir, itu kecil. Ya. Jadi meskipun itu bukan hadis, sebagai sebuah pemikiran itu sangat bagus dan sangat logis. Orang akan mati berdasarkan kebiasaannya. Oke. Mana lagi? Ini sudah aku jelaskan ya. Sekarang kita lanjut ke menu sekarang. Ini aku hapus ya. Ini pelan-pelan ya. Yang penting kalian paham. Supaya tidak ada lagi sangka ya, praduga sebetulnya bagaimana posisi tentang bapak dari Kanjeng Nabi kita ya. Aku tulis gini aja, kata siapa ya, ayah besar atau kecil ini ya, ini ya, ayah Kanjeng Nabi Muhammad ya, ada di neraka ya. Ini tajuk kajian kita. Kata siapa ayah Kanjeng Nabi Muhammad ada, ini lain yang ngomong lain ditulis Adi ada di neraka. Makanya kalian juga harus bantu koreksi ya, bantu koreksi ya, namanya manusia itu tidak lepas dari salah dan lupa. Oke, aku jelaskan dulu ya tentang silsilah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ini ya, Abdul
Ini bukan nama asli loh ini, ya. Abdul Muthalib. Ya. Aku tadi cari bukunya tapi ada di bawah, tumpukan bawah jadi sulit. Coba kalian baca di Sirah Kanjeng Nabi di Abdurrahman Furi itu ya, itu dijelaskan. Ini bukan nama loh ini ya. Ini gelar. Ada seseorang diambil dari Madinah, dibawa ke Mekah oleh pamannya. Itu bernama Suwaibah. Jadi namanya Suwaibah. Ketika masuk ke Mekah, orang-orang Mekah menyambutnya Abdul Muthalib. Artinya Abdul Abdi. Makanya di kerajaan Solo, Jogja itu ada abdi dalam, orang yang mengabdikan diri kepada kerajaan raja, ya. Jadi begitu. Abdul Muthalib dikirain Pak Muthalib itu bawa budak, gitu deh ya. Pak Muthalib bilang, oh bukan, ini keponakanku, ini anak saudaraku, ini keponakanku. Tapi publik sudah terlanjur menyebutnya Abdul Muthalib, gitu. Maka disebutlah Abdul Muthalib, gitu loh ya. Sebetulnya namanya Suwaibah, bukan Abdul Muthalib. Karena dikira itu Abdul, budaknya Pak Muthalib, ya, abdinya Pak Muthalib, maka dipanggil Abdul Muthalib. Tapi itu sebetulnya sudah dikanter ya. Oke, ya begitulah. Kita melawan publik itu tidak bisa, dan publik punya kekuasaannya sendiri. Seperti tadi itu, ya. Sebentar. Assalamualaikum. Nggih. Oh, masih di Jombang. Gini aja, ini kan aku lagi syuting ini, yang itu aja dijawab di WA aja ya. Enggak, dijawab iya atau tidak gitu aja, aku bisa uraikan kok. Iya. Boleh, monggo silakan. Iya. Bisa jadi orang yang pakai kacamata dibilang sama orang Arab Abu Nawara. Iya. Itu lo Abu Adil. Secara bapaknya Ibrahim siapa namanya? Siapa? Siapa? Korong. Lupa aku siapa ya? Kan? Siapa? Bapaknya Ibrahim. Iya, betul. Yang di Quran itu Azar. Azar, iya betul. Bapaknya. Azar itu bukan bapaknya. Iya. Pamannya. Lah sampai delok nang Bible. Bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan Azar. Sampai delokno surat Al-An'am. Itu ada kata Azar. Kan bener tak bapak kandungnya Ibrahim itu namanya Azar? Oke, lanjut. Kok cross check ya? Ya, boleh. Ya. Oke. Surat Al-An'am ayat 70. Boleh ono antara 70 sampai 75 ono iku mesti. Oke. Wis kalau ono wis sampe shooting gak iso jelasno. Enggak, terus intinya seperti tadi. Ini tak shooting sekalian, tak sampaikan sekian penjelasannya Cak Ahmad ini supaya teman-teman juga tahu. Itu tadi kan pertanyaannya sudah ada. Apakah itu di hadisnya kan pakai abi itu kan? Abi. Ya. Pertanyaannya ini supaya teman-teman juga tahu ini. Abi itu apa serta merta ayah atau bisa juga paman? Itu loh yang tolong aku dijawab. Makanya abi itu bisa apa saja. Bisa paman karena dia dimulai kecil diambil panah. Ya. Jadi bapak. Oke. Berarti kan paman itu belum tentu ayah. Sorry. Abi itu bisa bapak, ayah maksudnya bisa. Paman karena panggilannya. Bisa paman karena panggilannya kan? Iya. Oke, sip. Intinya di situ. Matur nuwun. Apalagi backgroundnya. Oke. Rasulullah itu sejak kecil kan sudah tidak punya bapak. Iya, sip. Sudah tidak punya bapak. Sip, setuju. Oke, matur nuwun Cak Mat penjelasannya. Oke, kami. Sebab aku harus cari data yang informatif yang pernah urip do Arab iki. Yang lebih kuat datanya Iya. dengan bandingkan Azar dalam surat Al-An'am ayat 70 kira-kira 73 74 lah kira-kira. Oke. Dan bandingkan dengan Azar itu kan nama
ayah Ibrahim. Ah. Coba lihat di sejarah Bible. Iya. Ayah kandung Ibrahim siapa? Kan pasti nanti beda. Iya. Iya, oke. Turo kalau tidak salah namanya Turo gitu loh. Oke. Matur nuwun Cak Mat, matur nuwun. Oke, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu dalam ridho Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke, semoga teman-teman juga bisa mendengar ya. Jadi tahu langsung ini yang aku bilang sahabatku yang pernah hidup ya, memang keturunan Arab ya, yang ini bos ini pengusaha yang suka beliin aku buku ya, yang pernah hidup di Arab 20 tahun dan memang beliaunya punya turunan Arab, jadi punya keluarga di Arab sana. Aku mau melihat diksi Abi itu dalam konteks budaya Arab tuh dipahami seperti apa gitu ya. Oke, nanti aku jelaskan. Kita tadi sampai di Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu Suwaibah ini. Suwaibah ya. Ini kata sejarah, ya sejarah begitu itu, ada yang bilang 9, ada yang bilang 10, ada yang bilang 12 putranya. Ya. Jadi putra Pak Mbah ya, Mbah Kakung ya. Mbah Kakung Abdul Muthalib itu ada yang bilang 9, 10, 12 ya. Aku cenderung memegang yang 10 ya. Tapi kalau ada yang mengatakan 9, 12, monggo, itu debatable historis, tidak ada masalah ya. Terus dari sini itu yang masuk Islam itu 2 ya, yaitu Paman Abbas dan Hamzah. Kemudian dari sini yang masuk Islam itu 2, yaitu Hamzah dan Paman Abbas. Ini yang jagoan perang tuh ya. Ini juga relatif. Berapa usia selisihnya antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan pamannya Hamzah? Ini relatif ya. Tapi dari historis kita tahu, dan itu sudah kita kupas tentang dekonstruksi kisah penyusuan Kanjeng Nabi Muhammad ya, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad dan Hamzah ini sama-sama disusukan kepada Ibunda Halimatus Sa'diyah. Disitulah kalau kita tidak tahu ada behind screen apa. 2 tahun kan itu, 2 tahun Paman Hamzah ini selesai. Memang rata-rata susuan itu 2 tahun ya. Tetapi enggak, Kanjeng Nabi Muhammad dituntaskan sampai 4 tahun. Dilanjutkan ke 2 tahun kemudian, 4 tahun totalnya. Karena apa? Bani Sa'ad itu yang mewarisi bahasa Quraisy ya. Di sanalah Kanjeng Nabi Muhammad mendapat pendidikan bahasa, di mana bahasa Quraisy nanti itu rumpun Arab yang dekat sekali dengan bahasa firman, yaitu bahasa Al-Qur'an. Ya. Jadi itulah mengapa diperpanjang 2 tahun penyusuannya. Kenapa di tempat Ibunda Halimatus Sa'diyah? Di sana bahasanya masih murni, tidak seperti di Mekah, orang dari penjuru mata angin manapun datang jadi satu, bahasanya rusak sudah. Jadi itu sudah persiapan bahasanya sudah disiapkan, sudah diajarkan lewat Ibunda Halimatus Sa'diyah. Bani Sa'ad itu kelompok yang mewarisi bahasa-bahasa Quraisy ya, yang nanti makanya kan Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab ya. Berkali-kali aku ngomong, cari ke konteksnya bahwa Al-Quran itu Arabiyin atau Arabiyun, artinya rumpun Arab. Dia tidak bisa dinisbahkan kepada bahasa Arab. Karena kalau dia diklaim sebagai bahasa Arab itu bertentangan dengan original teks dan bertentangan dengan kerangka berpikir. Nanti Al-Quran masuk dalam domain budaya, karena bahasa Arab itu bahasa budaya. Padahal semua kitab suci ya, tanpa terkecuali Al-Quran itu turun dalam bahasa firman. Oke, jadi hanya 2 ya. Hanya Hamzah dan Abbas ini yang masuk Islam. Kemudian di sini ada bapak beliau, yaitu Abdullah ya. Dan aku agak sering-sering keliru antara Abdul Muthalib dan Abu Thalib ya. Abu Thalib ya. Yang ini bapak,
yang ini paman. Ya. Kamu sudah dengar tadi penjelasan dari Cak Mat ya, Cak Muhammad Wahid ya. Wakid ya. Cak Muhammad Wakid sudah dengar penjelasannya ya. Dalam antropologis Arab itu abi itu ya. Abi itu bisa untuk bapak yang sesungguhnya, bisa juga untuk paman. Dan aku juga pernah ketemu dengan teman-temanku yang keturunan Arab itu begitu, abi ya. Abi itu bisa tidak serta-merta abi itu bapak kita. Paman, saudara bapak kita juga dipanggil abi. Begitu juga kalau kita lihat historis, siapa yang ngerumat, kalau orang Jawa bilang ngerumat, mendidik, merawat. Nah, merawat Kanjeng Nabi Muhammad, pamannya Abi Thalib. Sehingga kalau dipanggil abi itu secara historis dia kena, secara antropologis dia juga kena. Agak dengan Bapak. Apa? Iya, dibuka, udaranya ganti. Mamamu goreng-goreng apa tuh? Ini buka. Yang sana buka ya. Jadi pahami dulu di sini ya, bahwa abi itu bisa untuk bapak tapi bisa juga untuk paman secara antropologis ya. Secara historis yang merawat Kanjeng Nabi Muhammad itu akhirnya ya pamannya ini. Jadi sangat wajar kalau misalkan dipanggil juga abi ya. Nah, nanti kita lihat teks hadisnya tuh gimana bunyinya gitu ya. Oke, ini aku jelaskan dulu ya sebelum masuk nanti ke inti permasalahan. Sehingga begini, ini aku hapus ya, sudah ya. Panggilan abi itu terpesah bisa menjadi bapak kita secara genetika. Oke, 30. Oke, dan 30 menit belum selesai 30 menit. Bisa secara historis itu om atau paman ya. Seperti aku nih ya, aku ini kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP itu diikutkan oleh adiknya dari mamaku, berarti pamanku ya. Karena sudah terbiasa hidup bersama ya, kurang lebih berapa tahun itu, kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP ya, 3 tahunan lah ya, kurang lebih 3 tahunan berinteraksi. Akhirnya aku manggil omku, manggil pamanku itu seharusnya itu Pak Le, bapak cilik, paman, om, tapi aku akhirnya menganggilnya bapak ya. Jadi aku mengalami sendiri perubahan ini, bahwa abi, bapak itu tidak serta-merta bapak secara genetika, tapi bisa bapak secara keluarga ya. Artinya om kita itu juga bisa kita panggil bapak. Aku mengalami ini gitu ya. Begitu juga dalam antropologis Arab seperti yang dijelaskan tadi, dia bisa bapak, bisa ke om. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu mengalami 2 kali. Pertama secara antropologis bisa ya. Kedua secara historis juga bisa, karena memang yang mendidik, merawat Kanjeng Nabi Muhammad adalah omnya, pamannya. Maka kalau dipanggil abi, bapak, ya rasional sekali, logiknya jalan gitu loh ya. Oke, ini aku jelaskan supaya nanti kita enak kesananya ya. Oke. Sekarang kita menuju hadis ya, menuju hadis. Sebetulnya begini loh ya, persoalan ini bukan prinsip seperti persoalan Kanjeng Nabi Isa turun lagi atau enggak, itu sebetulnya bukan prinsip itu ya. Yang bilang turun ya tidak mengganggu keislamannya, yang bilang nggak turun juga nggak mengganggu keislamannya, enggak. Itu bukan prinsip menurutku. Sama dengan ini ya,
polemik ya, apakah ayah Kanjeng Nabi Muhammad itu di neraka atau di surga, itu bukan prinsip, bukan hal yang prinsip dalam agama kita ya, tidak berdampak terhadap status keimanan terus gugur Islamnya gitu, enggak ya. Tapi meskipun demikian, pertanyaan ini kan menggelitik, jadi memang perlu untuk dijawab ya, tentunya dengan penjelasan-penjelasan yang rasional. Oke. Hadis ini dari Imam Muslim ya, dalam sahihnya hadis nomor 203. Ya. Ini tempatnya agak sempit ini, jadi kalau muter-muter agak sulit ya. Pertama, kita mengupas hadis riwayat dari Imam Muslim. Ya, Imam Muslim nomornya 203. Ya. Imam Muslim. Yang jadi masalah begini, kompilator ya, kompilator seperti ini, kompilatornya Pak Muslim itu hanya salah satu alat. Jadi kompilator itu salah satu alat untuk mengidentifikasi itu sahih atau tidak. Itu hanya salah satu alat, artinya bukan satu-satunya. Maka tidak bisa kita menjustis sebuah hadis itu sahih hanya dengan karena terpengaruh, oh idam hadisnya Muslim ini sahih, tidak bisa. Ya, seperti hadis ya, Kanjeng Nabi Mi'raj naik ke atas terus turun lagi, mendapat advice dari Kanjeng Nabi Musa, bilang, ini bahasaku supaya gampang kalian terima, umatmu itu tidak kuat sholat 50 waktu, kamu minta keringanan. Naiklah Kanjeng Nabi Muhammad, dikurangi, turun lagi, ketemu lagi sama Kanjeng Nabi Musa, masih kurang Mat, nggak kuat ini umatku aja nggak kuat. Naik lagi Kanjeng Nabi Muhammad, turun lagi, begitu naik turun itu namanya shuttle ya, naik turun kesana kesini kesana, itu namanya shuttle. Maka kalau ada istilah shuttlecock, kalau kita, kebetulan aku dulu suka badminton, bulu tangkis ya, itu karena koknya kesana kesini gitu ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad shuttle, naik turun, akhirnya setelah 5 Kanjeng Nabi Muhammad nggak mau lagi minta keringanan. Itu kalau kita lihat hadisnya itu, tolong aku dikoreksi, itu Muslim itu Muslim itu hadis itu. Nah kalau kita hanya berdasarkan kompilatornya siapa terus hadis itu kita terima, oh nanti dulu. Karena aku orang yang menolak hadis itu, aku berat aku untuk bisa menerima hadis itu. Karena itu bertentangan dengan fakta Al-Quran. Kanjeng Nabi itu menyuruh kita sami'na wa atokna, bukan sami'na asoina. Gak mungkin Kanjeng Nabi itu sami'na tidak atokna kepada Gusti Allah. Kalau memang dulu 50 ya 50 apapun yang terjadi. Ya. Jadi peristiwa tawar-menawar itu adalah sebuah hadis yang logikku sulit untuk menerima, maka tanpa mengurangi rasa hormat bagi Anda yang menerima hadis itu, aku menolaknya. Ya. Aku menolaknya. Meskipun Imam Muslim, seingatku Imam Muslim itu hadisnya. Ya, karena bertentangan dengan Al-Qur'an gitu. Oke. Begitu juga hadis ini, kita tidak bisa dengan serta-merta menerimanya sebagai sebuah hadis yang sahih sehingga nggak bisa dikoreksi hanya melihat dari kompilatornya Pak Imam Muslim. Nggak bisa begitu ya, harus kita melakukan sebuah kritik lebih dalam lagi, apakah hadis ini sahih atau nggak sahih ya, doib apalagi palsu itu kan bagaimana ya. Oke, ini sudah 30 menit ini ya, aku bacakan hadisnya begini ya. Sorry, aku ini kurang paham. Bapak dibantu Ini Abi kan Abi kan? Abi. Oke. Udah. Aku sama anakku kalah kalau soal baca-baca Arabian gini ya. Jadi aku mengkonfirmasi. Hadisnya Imam Muslim ya 203, ini udah aku tulis di papan. Konteksnya begini. Ini kamu bisa cari ya, gampang lah itu, cari nanti ketemu, jadi bisa mengkontrol apa yang aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas
bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya. Kita tidak tahu bernama siapa, yang dijelaskan oleh Pak Anas seorang laki-laki gitu saja ya. Siapa nama laki-laki itu kita tidak tahu. Jadi jangan ditanya nama laki-lakinya siapa. Hadisnya tidak menjelaskan, kita tidak tahu. Jadi ya tidak tahu gitu aja ya. Kalau tahu justru mengada-ada ya. Oke, jadi di sini jelas yang datang itu kepada beliau Kanjeng Nabi itu seorang laki-laki. Ya. Begini pertanyaannya, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku? Maksudnya ayahnya yang sudah meninggal sekarang berada. Ya. Beliau menjawab, Kanjeng Nabi menjawab, di neraka. Ya. Ketika orang tersebut menyingkir, artinya berlalu ya, kembali gitu ya, maka beliau Kanjeng Nabi memanggilnya lalu berkata, sesungguhnya, lihat teksnya, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ayahku dan ayahmu di neraka. Ayahku dan ayahmu di neraka. Teksnya bilang begitu. Sekarang kita, terlepas ini hadis sahih atau tidak sahih, kita abaikan dulu ya. Kita ikuti alur dari hadis ini. Seperti aku bilang tadi, Kanjeng Nabi itu psikolog kelas wahid. Psikolog kelas wahid. Ya. Jadi bukan psikolog sembarangan. Kan aku sudah bilang kemarin, ketika sahabat bertanya dengan pertanyaan yang sama dan sahabat yang lainnya pertanyaannya sama, itu Kanjeng Nabi belum tentu jawabnya sama. Kanjeng Nabi jawabnya bisa beda-beda. Karena apa? Kanjeng Nabi melihat psikologis yang tanya itu seperti apa kehidupannya. Maka jawabannya akan berbeda karena masing-masing sahabat itu psikologisnya beda-beda. Itu namanya jago membaca psikologis orang. Ngerti? Kanjeng Nabi itu jago membaca psikologis orang. Makanya ketika sebuah pertanyaan diajukan, ya, Kanjeng Nabi memberi jawaban yang beda-beda. Misalkan satu sahabat tanya, ya Rasulullah, aku ini ingin menjadi orang yang baik, apa yang harus aku lakukan? Kanjeng Nabi lihat, Rasulullah lihat, ini medit ini medit ini, meskipun rezekinya banyak, sudah dikasih banyak sama Allah, tapi untuk sodako, untuk infak, meditnya ini nggak ketulungan ini. Maka apa pesan Kanjeng Nabi? Kamu sodako, atau kamu infak, atau kamu apalah yang sifatnya dia mau mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Karena ingat, dari harta yang kita miliki itu tidak 100% milik kita loh ya. Ini otakmu harus tahu ya. Jadi supaya kamu nggak medit, jangan kamu kira itu milik kamu semua. Ada hak-hak yang harus ditunaikan atas rezeki yang diberikan kepada kamu. Dan Allah tidak minta banyak. Kan sudah ada kisahnya bagaimana sahabat Abu Bakar akan memberikan semua kekayaannya untuk perjuangan dakwah Islam. Tapi sama Kanjeng Nabi tidak boleh. Jangan, akhirnya maksimalnya itu 1/3. Itu maksimal 1/3 harta yang kamu miliki itu supaya dijalankan untuk perjuangan-perjuangan dakwah untuk kejayaan Islam ini. Ya. Itu maksimal, artinya boleh di bawah itu, tergantung nanti kamu hitungnya gimana lah, terserah kamu. Ya. Jadi kalau yang tanya itu medit, maka Kanjeng Nabi suruhnya ya kamu infak, kamu sodako, kamu suka memberi gitu. Nanti kalau yang tanya itu orang yang males sholat, supaya dia dianggap orang Islam yang baik, ya Kanjeng Nabi suruh sholat. Kalau orang yang takut suruh perang karena sesuatu masalah, mungkin karena dia kaya takut perang, Kanjeng Nabi bilang, oh kamu harus berjihad, maju ke medan perang gitu. Jadi setiap pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda, jawabnya juga beda-beda. Itu kecanggihan psikologis yang Kanjeng Nabi bangun dalam merawat interaksi bersama sahabat-sahabat beliau.
Hebat nggak? Begitu juga hadis ini, kita tidak bicarakan hadis ini apa doib, apa sohi, biar aja begini. Ini ada sebuah pelajaran psikologis. Ketika seorang anak yang sangat mencintai bapaknya diinformasikan oleh Kanjeng Nabi bahwa bapaknya itu di neraka, anaknya itu langsung bisa jadi, kalau aku visualisasikan begitu Kanjeng tanya dengan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ayahku ada di mana? Lalu dijawab, ayahmu ada di neraka. Mungkin itu waktu dia di sini kembali ya. Kalau di sini menyingkir ya, ketika dia menyingkir bisa jadi dia nggak pamitan dengan Kanjeng Nabi. Bisa jadi lah. Karena apa? Karena langsung otaknya itu tergumul dengan sebuah permasalahan yang dia sulit menerima orang yang dicintainya itu ada di neraka. Ya, jadi berlalu begitu saja, menyingkir kalau di sini teksnya menyingkir. Ya. Kanjeng Nabi tahu dia susah, maka Kanjeng Nabi panggil. Ya, dipanggil. Panggil lalu berkata, sesungguhnya bapakmu dan bapakku itu di neraka. Ini adalah sebuah pelajaran psikologis untuk menghibur sahabatnya, ya. Dengan cara kita ini senasib, bapak-bapak kita di neraka. Itu psikologis tingkat tinggi. Seseorang akan menjadi berkurang bebannya. Oh ternyata yang senasib dengan aku itu tidak hanya aku ya. Oh ternyata orang yang dicintai itu yang adanya di neraka itu bukan hanya aku ya. Karena Nabi juga begitu ya. Itu adalah sebuah upaya psikologis untuk mengurangi beban sahabat beliau, sehingga kedukaannya itu bisa sedikit tawar. Maka Kanjeng Nabi mempersamakan nasibnya bahwa bapakmu dan bapakku itu di neraka. Itu bahasa psikologis tingkat tinggi. Ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita lihat apakah hadis ini sahih atau tidak ya. Pertama, ya, hadis ini bisa sahih. Aku langsung ke matannya loh ya. Aku nggak tinjau sanadnya, langsung ke matannya. Hadis ini bisa sahih, ya. Hadis ini bisa nggak sahih juga, ya. Tergantung bagaimana penerimaannya nanti ya. Oke. Aku jelaskan dulu ya, bahwa teks Arabiannya sudah jelas dikatakan tadi ya. Ini Mas Gra itu sudah menjelaskan abi ya. Abi itu seperti tadi, bapak itu bisa bapak genetika kita, bisa bapak keluarga kita. Artinya dari garis keluarga paman tuh bisa juga dipanggil bapak. Ya kita akan menerjemahkan abi itu sebagai apa? Gitu loh. Kan aku sudah jelaskan tadi, dari saudara-saudara garis bapaknya Kanjeng Nabi itu hanya dua ya. Kemudian berislam, yaitu paman Abbas dan paman Hamzah. Ya. Tadi kan sudah aku jelaskan. Yang lainnya ya, yang lainnya itu jumlahnya ya kita tidak tahu, karena kan ada yang mengatakan saudara laki-lakinya Pak Abdullah itu ada yang 9, ada yang 10, ada yang 12 ya. Yang lainnya gitu aja lah gampangnya. Itu tidak Islam, kafir. Gitu loh ya, itu kafir. Ya. Dan kita tahu berdasarkan sejarah, yang merawat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah pamannya bukan Abdul, nanti aku keliru terus ya. Bukan kakeknya ya. Bukan Abdul, tapi Abu Thalib. Yang kita tahu sampai akhir hayatnya, sampai Kanjeng Nabi itu meneteskan air mata, sang paman disuruh bersyahadat pun tidak mau. Ya. Maka berdasarkan itu, kita suka tidak suka, senang tidak senang, karena akhirnya harus terbelah menjadi hitam putih. Akidah itu hitam putih, nggak ada abu-abu. Maka paman Kanjeng Nabi, yaitu paman Abu Thalib, kafir.
Kalau berdasarkan teks itu ya, karena ceritanya seperti itu. Kanjeng Nabi itu sampai memohon dengan sangat, sampai kalau engkau bersyahadat aku akan membela engkau nanti. Tapi beliaunya tidak mau bersyahadat. Maka dengan peristiwa itu, ya kelompoknya kalau nggak iman ya kafir, ya kalau tidak bersyahadat ya kafir. Itu nggak ada abu-abu, hitam putih, iman kafir gitu ya. Oke, nah terus kalau yang dimaksud itu abi itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Abu Thalib, seorang paman yang merawatnya dari kecil, yang mendidiknya, yang kemudian yang menjadi bemper, tameng ketika ada siapa yang mengganggunya ketika beliau dakwah. Itu adalah Abu Thalib. Bila Abu Thalib yang dimaksud sebagai ayahku oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya hadis ini sahih. Gitu loh. Hadis ini sahih. Kalau abinya larinya ke sana. Ya. Oke. Ya. Jadi abi itu bisa ke ini, ya. Nanti tentang hadis ini kan diksinya ke abi, ya. Kalau abi itu ke Abdullah, ya, ini ada Abu Thalib, kan gitu. Kalau ke sini maka dia menjadi sahih, ya. Kalau ke sini, nanti aku jelaskan. Ya. Kalau abi itu arahnya ke sini, ya, dia menjadi sahih hadisnya. Tapi kalau ke sini, ya. Nih, aku jelaskan pelan-pelan dulu. Karena aku harus menjelaskan kenapanya gitu ya. Kenapa kok begitu ya? Nah, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku lanjut. Kalau abi itu jadinya ke Abdullah, maka dia menjadi tidak sahih. Tidak sahih. Ya. Alternatifnya bisa palsu, bisa lemah, doib, ya. Ya. Intinya tidak sahih. Ya. Kembali. Kalau jatuhnya abi itu ke Abdullah, maka tidak sahih. Bisa doib, bisa palsu ya. Tapi kalau abi itu jatuhnya ke Abu Thalib, sering keselio lidah, ke pamannya ya, maka dia menjadi sahih. Itu cara aku melihat. Jadi lihat konteksnya, melihat hadis itu sahih atau tidak sahih. Nah, aku jelaskan di sini loh, aku jelaskan di sini dulu sebelum ke sini ya. Ada sebuah kisah ya. Ini kisah entah sahih entah enggak ya nggak tahu. Cuman setidaknya menjadi sebuah referensi, tetapi tetap perlu aja di cross check ya. Jadi karena jasa beliau itu begitu besarnya terhadap perjuangan Kanjeng Nabi mendakwakan Islam, hukuman yang diberikan kepada sang paman itu kerikil ya. Kerikilnya neraka. Ini kerikil ini, bukan bongkahannya. Kerikil kecil, begitu diletakkan di telapak kakinya, otaknya langsung umum. Begitu kalau guru-guru ngaji menceritakan itu seperti itu ya. Tapi terlepas itu sahih atau tidak, ya silakanlah dicek ya. Cuman kan kita bisa mengambil pelajaran dari itu ya, kalaupun itu tidak sahih ya. Bagaimana dahsyatnya neraka itu. Makanya kemarin ya, yaumul ma'dudat, walaupun sesaat namanya di neraka itu ya nggak enak. Jadi kamu jangan sombong, nanti kita di neraka sebentar saja kok, nanti setelah ini masukkan surga. Nggak ada ceritanya. Neraka ya neraka, surga ya surga. Gitu ya, kita bahas kemarin kan gitu ya. Taruhlah itu bener, tapi kan nggak enak di neraka itu. Bayangkan, kerikil kecil ditaruh di telapak kaki, otaknya umum. Berapa derajat itu panasnya? Ya. Oke. Dan ada sebuah kisah lagi, ini juga harus di cross check kisahnya. Setiap hari apa itu
beliau itu gini ya, seperti diringankan gitu siksaannya ya. Cuman itu tadi aku bilang itu kisah, Anda mau tolak monggo, mau terima monggo, tetapi sebelum menolak dan menerima coba cari cross check kebenarannya itu seperti apa. Oke, sekarang kita ke sini. Abdullah ya, bapak paman ya, bapak paman. Bapak Abdullah ya itu hidup di era status quo. Itu status quo bahasaku loh ya. Kalau bahasa-bahasa teologis Islam itu biasanya patroh, kekosongan risalah. Ya. Kekosongan risalah. Bayangkan dari mulai Kanjeng Nabi Ibrahim terus ke Kanjeng Nabi Ismail sampai datangnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu patroh. Karena kalau Kanjeng Nabi Isa itu nanti kan di Israel sana. Nah nanti ini debatable juga ini, apakah Kanjeng Nabi Isa itu untuk semua bangsa, apakah hanya untuk bangsa Israel saja. Nah ini nanti asik juga diskusinya. Nanti teman-teman Kristen bisa juga enggak terima ini. Oh ini untuk segala bangsa Pak. Oh enggak, ini hanya untuk bangsa Israel. Karena kalau kita lihat di Matius pertama itu ya, disebut dengan jelas oleh orang-orang Majusi itu yang dicari itu raja orang Israel, bukan raja seluruh orang. Itu teksnya begitu. Terus bagaimana lagi? Kalau mau nggak terima ya teksnya itu duban wis. Teksnya begitu. Yang dicari orang-orang Majusi dari Persia sana sampai ke Israel, begitu ketemu Herodes. Ya Herodes itu ya. Nanti kalau tolong dibenarkan. Pertanyaannya jelas sekali kok. Di mana raja orang Israel itu dilahirkan? Jadi bukan di mana raja seluruh orang itu dilahirkan, tidak begitu. Raja orang Israel. Artinya Yesus itu menjadi raja bagi orang Israel. Meskipun nanti ada teks-teks lain menyatakan bahwa aku jadikanlah semua muridku ya, sampaikanlah Injil kepada seluruh bangsa, all nation kalau bahasa Inggrisnya. Ya itu memang polemik, nanti kita perdebatkan dan kita bisa bahas di video berikutnya ya. Yang jelas teman-teman Kristen mesti berat untuk menerima pernyataanku ya. Tapi setidaknya aku netralkan dulu menjadi sebuah PR bersama. Apakah Yesus itu untuk semua bangsa? Apakah hanya untuk bangsa Israel saja? Oke, lanjut ke sini ya. Jadi Bapak Ibrahim, putranya Kanjeng Nabi Sulaiman, sorry. Kanjeng Nabi Ismail turun sampai Kanjeng Nabi Muhammad, ini patrah ya. Status quo, kekosongan teologis. Tentunya setelah berabad-abad ini ya ada yang tetap menjaga syariatnya, ada yang sudah menyimpang dan menyimpang. Itulah kenapa Bani Israel itu paling banyak nabinya, karena di sana paling banyak penyimpangannya. Begitu disimpangkan turunkan nabi, begitu disimpangkan turunkan nabi, kan begitu. Nabi itu kan aku sudah bilang, dia melanjutkan dan meluruskan agama yang dibawa oleh nabi pendahulunya. Itulah yang disebut abrogasi. Menurut ya. Jadi bukan sesuatu yang terpisah. Al-Quran mengatakan bahwa sebelum aku sudah ada rasul-rasul terdahulu. Al-Quran ini bukan kitab suci yang baru. Tidak, sebelumnya sudah ada kitab suci Injil, Torah. Ya, jadi Al-Quran ini penyempurna dari Injil dan Torah. Jadi hadir dari satu sumber yang sama. Lah kalau pemahamannya parsial, tidak holistik, dikirain yang nurunin Al-Quran itu bukan yang menuruni Torah, bukan yang menuruni Injil. Belajar dulu kau. Ya. Oke. Suatu data, Bapak Abdullah hidup di era status quo atau kekosongan risalah atau patrah ya. Berikutnya, Bapak Kanjeng Nabi Muhammad atau Bapak Abdullah ya, itu wafat jauh sebelum Kanjeng Nabi menjadi nabi. Ya, jauh Kanjeng Nabi menjadi nabi itu usianya, kita berhitung dulu ya.
Kanjeng Nabi itu menjadi nabi itu usianya 40 tahun. Ya, berarti inilah mulai Islam disampaikan, didakwakan, ya. Sedangkan ya sang bapak Abdullah itu wafat ketika Kanjeng Nabi masih dalam kandungan berapa bulan itu aku lupa, ya. Masih hamil, masih dalam kandungan, belum lahir, ini sudah wafat. Maka 40 tahun plus wafatnya bapak, ya, Bapak Abdullah menjelang kelahirannya ini segini, ya. Kalau kita waktu segini ini kekosongan atau patrah tadi itu. Islam belum, Islam baru di sini nanti. Ini Islam. Ya. Makanya kembali ke kajian kita yang dahulu yang berseri-seri itu, bahwa tidak semua nabi itu beragama Islam. Tapi semua nabi itu muslim. Kan aku sudah jelaskan. Dari sini ini semakin memperjelas. Islam itu baru di sini setelah 40 tahun. Nah, kalau kita hitung berdasarkan wafatnya sang bapak Abdullah, maka dia 40 tahun plus usia wafatnya ini berapa? Nanti kita lihat sejarah. Kanjeng Nabi itu dalam kandungan berapa bulan? Nih. Ya. Jadi Islam baru di sini. Di sini belum Islam. Ya. Makanya aku bilang, aku ulangi lagi, tidak semua nabi itu beragama Islam, tapi semua nabi itu muslim. Nabi itu mengikrarkan Islam itu sejak usia 40 tahun ini diangkat menjadi nabi. Ya. Sang bapak itu wafat di sini. Jadi ada sekian waktu kekosongan, fatrah. Ya. Oke, kosong ya. Berarti kalau ini kalau ke sini dia kan mundur. Kalau ke sini dia kan mundur, ya. Mundur. Kalau ke sini dia maju. Nah, ini perlu kamu pahami dulu. Maju mundur kamu pahami dulu. Nanti aku mau menjelaskan hukum. Kalau ke sini dia kan mundur, kalau ke sini dia maju. Ya. Oke. Berikutnya, hukum itu tidak berlaku surut. Ya, hukum itu tidak berlaku surut. Hukum itu tidak mundur. Tidak mundur, ya, tidak mundur. Hukum positif juga begitu. Misalkan kita tahun 7 bulan nggak pakai helm terus sekarang dihukum, nggak bisa. Karena hukum lalu lintas orang wajib helm itu seingatku tahun 80-an, 84-an lah, ya. Waktu tahun 70-an orang mau nggak pakai helm juga nggak masalah. Jadi nggak bisa dihukum karena hukumnya itu baru ada di tahun 80-an, ya. Kita gampangnya gitulah ya. Tapi seingatku tahun 70-an tuh enggak kok. Kami kalau kemana-mana nggak pakai helm, ya, dan nggak ditangkap polisi karena hukumnya belum ada, regulasinya belum dibuat. Pertanyaannya, bisa nggak orang yang tidak pakai helm tahun 70 naik sepeda sekarang dihukum berdasarkan hukum tahun 80-an? Bisa nggak? Nah, berdasarkan hukum positif, ya, kamu sekali-sekali ngobrol sama pakar hukum lah supaya ngerti, ya. Kalau aku jelaskan itu gampang, kamu langsung nyaut, ya. Nanti tanya lagi hukum positif itu apa? Hukum positif itu ya bukan hukum negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdasarkan hukum positif dinyatakan bahwa hukum tidak pernah berlaku surut. Dia tidak pernah mundur. Dia ke depan. Sejak kapan hukum itu berlaku? Sejak diikrarkan. Helm misalkan, sejak kapan? Sejak 80-an. Taruhlah 80 ya. Maka 80 ke sana, setiap orang tidak berhelm itu terkena hukum. Yang tilang itu, ya. Tapi di sini tidak mungkin karena hukum tidak berjalan mundur gitu loh. Paham? Pahamlah gitu aja, masa nggak ngerti, ya. Oke. Sekarang begini. Kalau hadis itu abinya itu
diarahkan kepada Pak Abdullah, maka dia doib. Dia doib, dia palsu, dia tidak sahih. Ya. Karena apa? Hukum mana yang Pak Abdullah langgar? Tentunya kita menggunakan ya ini Islam ini. Kan? Lah Islamnya itu baru di sini kok. Di sini kan belum ada Islam. Bagaimana Pak Abdullah ya itu mau dihukum berdasarkan hukum yang di sini. Hukum itu tidak berjalan mundur. Ya. Kau jelaskan lagi. Ya. Pak Abdullah tuh di sini kehidupannya. Mau dihukum dengan hukum yang di sini Islam. Makanya aku bilang berkali-kali ya, supaya kau nek dikandani ojo ndablek. Islam itu setelah di sini loh. Jangan ngomong semua nabi beragama Islam. Ini bukti paling menguatkan. Kita tidak bisa menghukum, memberikan kesimpulan hukum Bapak Abdullah itu ada di neraka. Sekarang dia di neraka, pelanggaran hukum mana yang dilakukan? Tentunya karena kita perspektifnya Islam. Bagaimana mungkin wong Islam lahirnya di sini kok dia akan dihukumi di sini? Ini kan mundur jadinya. Sedangkan hukum positif itu tidak bisa berjalan mundur, dia maju. Begitu juga Islam. Teologis itu hukumnya itu maju sesuai dengan hukum positif, nggak mundur. Maka kalau di dalam hadis itu ya, yang dimaksud Abi itu adalah Abdullah, maka dengan serta-merta aku mengatakan hadis itu aku tolak. Tapi kalau itu mengarah kepada pamannya, yang dimaksud Abi itu ada pamannya, maka hadis itu aku terima atau sahih. Gitu. Jadi tergantung mana yang apa namanya? Yang mau diambil perspektif tentang diksi Abi itu mau yang mana. Jadi dia bisa sahih, bisa dhaif, bisa palsu. Ya, tergantung Abinya itu nih. Kemana? Ke Abdullah atau ke Abu Thalib? Ke bapak atau ke paman? Karena tidak mungkin Pak Abdullah akan dihukumi dengan hukum yang hukumnya itu ketika dia wafat aja belum ada. Ada itu setelah berapa ini? 40 tahun plus ini tadi. Baru Islam. Nah terus ini masuk neraka. Hukum mana yang dilanggar? Hukum Islam. Islamnya masih di sini. Beda dengan paman Abu Thalib. Abu Thalib itu sudah didakwai sama Kanjeng Nabi. Nggak mungkin Kanjeng Nabi mendakwai ke sana ke sini orang yang dia cintai, yang merawat dia, yang membesarkan dia, yang membackup dia tanpa reserve tentang dakwah Islamnya nggak didakwai, itu nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Dan makanya itu nggak mungkin Kanjeng Nabi itu buta huruf. Karena apa? Kanjeng Nabi itu lebih dicintai daripada Ali. Ali itu anaknya Abu Thalib, ya. Jadi nggak mungkin anaknya diajarin baca tulis, Kanjeng Nabi nggak diajari baca tulis, nggak mungkin. Itu logika yang sederhana. Nggak mungkin Ali oleh bapaknya aku keliru aja ngomong Abu Thalib diajari baca tulis, sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad nggak diajari, itu nggak mungkin. Ya. Jadi harus paham historiologinya. Aku ulangi lagi. Kalau Abu Thalib itu klop dia, karena Abu Thalib bisa dihukumi dengan hukum Islam, bahkan menjelang wafatnya disuruh bersahadat, berarti Islam sudah sampai. Kanjeng Nabi sudah menyampaikan masalah yang orang yang diberi Islam, yang kepadanya disampaikan Islam, menerima atau tolak, itu hal lain. Tetapi secara hukum, kalau kita menyimpulkan hukum Islam itu terhadap paman Abu Thalib, itu secara rasional, logis, empiris benar. Karena beliau hidup di zaman Islam. Kalau orang Jawa bilang menangi. Paman Abu Thalib ini menangi Islam. Nah, iki gak menangi, ini gak menangi. Ini tidak masuk ke era ini. Disinilah kita perlunya belajar tentang tempus delicti. Kapan peristiwa itu terjadi? Tempus delicti. Jadi kita bicara tempusnya ini untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak ini. Ya. Oke. Sekarang kita ke Al-Qur'an, ya. Ke Al-Qur'an. Tadi kan sudah aku jelaskan hadisnya.
kita baca Al-Quran ya. Sebentar ini. Hai orang-orang, sebentar ini anunya lari-lari ini. Bentar ya, ini lari-lari, kegeser-geser. Oke. Ini ada gini loh ya. Kau buka ya Quran surat Al-Ahzab 33 ya. Sini ya. Quran surat Al-Ahzab ya. 33 berapa ini? 57 ya. 57 ya. Al-Ahzab 3357. Coba kita buka di sini. Kamu buka juga. Kita sama-sama buka apa bunyinya ya. Supaya kita sama-sama ngerti ya. Al-Ahzab ya, suratnya 33. Kamu buka surat 33, nomor ayatnya 57 ya. Surat 33 nomor ayatnya 57. Semoga tidak salah ini ya. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Ini Al-Quran nih yang bilang ya. Innaladina yu'zunallaha wa, dan ya, wa itu dan rasulahu ya, la anahumullahu fid dunya wal akhirat, dunia dan akhirat ya, wa adalahum azabam muhina. Apa terjemahannya? Seperti tadi, sesungguhnya maksudnya terhadap, bagi gitu ya. Bisa terhadap, bisa bagi. Sesungguhnya bagi atau terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Sekarang kalau bapakmu di neraka itu kira-kira bagaimana? Padahal bapakmu di neraka atau tidak juga masih seperti ini tadi, debatable, tergantung abinya itu mau kemana. Dan sudah aku jelaskan bahwa abinya kalau ke Bapak Abdullah berarti hadis itu dhaif, ditolak. Tapi kalau abinya itu ke Abu Thalib, maka itu bisa diterima ya, bisa diterima karena sesuai historis begitu ya. Makanya hati-hati, ini ulama-ulama kurang ajar ini ngomong bapaknya Kanjeng Nabi di neraka itu, hati-hati. Itu menyakiti Kanjeng Nabi. Kalau bapakmu dibilang di neraka gimana? Kecuali kamu punya data yang kuat. Datanya aja masih debatable kok. Hadis itu memang begitu, dia tidak absolut seperti Al-Quran. Oh ini Muslim, aku sudah jelaskan. Itu salah satu alat. Tidak satu-satunya begitu Muslim harus diterima absolut. Tidak. Dan aku sudah menolak hadis Muslim yang mengatakan Kanjeng Nabi naik turun berkali-kali atas advice Kanjeng Nabi Musa untuk menerima keringanan sholat dari 50 ke 5 itu aku tolak. Karena nabiku itu sami'na wa atokna. Apa yang didengar taat laksanakan. Begitu. Ya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Hati-hati, itu menyakiti Kanjeng Nabi. Bapak kita aja kalau dibilang di neraka bagaimana? Ya. Apalagi itu pernyataannya berdasarkan hadis, yang hadis itu biasa, hadis itu debatable. Gitu loh. Dia tidak absolut seperti Al-Qur'an. Ya, hati-hati, sudah diingatkan tentang bagaimana kita jangan menyakiti ya Allah dan Rasul-Nya ya. Jangan ya, ini sudah diingatkan. Berikutnya surat apa lagi nih ya? Benar.
Benar ya. Al-Hujurat ya. Quran surat ya. Al-Hujurat. Surat berapa ini? Al-Hujurat itu surat berapa? Itu bapaknya dibantu deh. Surat Al-Hujurat itu surat nomor berapa itu? Bantuin nyari sih. Oh, sudah ketemu 49. Sudah ketemu. Al-Hujurat itu 49 ayatnya 1. Ya. Apa ini? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Artinya kamu itu jangan melampaui, jangan. Imam kita itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu dari Allah. Jadi kalau imam belum ruku, kamu jangan ruku. Kalau imam belum sujud, kamu jangan sujud. Kamu imam masih berdiri, kamu ruku. Imam masih ruku, kamu udah sujud. Gimana jadinya sholatnya? Kita makmum mengikuti imam. Imam kita itu Kanjeng Nabi. Jadi jangan didahului. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi watakullah innallaha samiun alim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan ojo boten pareng, nggak pantes gitu loh. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi sebatas hadisnya begitu, ya sudah begitu. Ya. Dan kesimpulannya bagaimana? Nah, kan harus kita jawab ini kesimpulannya. Ya. Tadi probability-nya kan 2. Bisa itu dhaif, bisa itu sahih. Kalau kesini aku sudah jelas katakan dhaif dia, tertolak dia, maka tidak mungkin Pak Abdullah itu di neraka. Gitu loh, ya. Tidak mungkin, ya. Oke, begini, summary-nya begini. Secara nakli ya, nas, ya. Kita tidak tahu. Jadi kita ini tidak tahu, ojo kemeru, nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Bapak Kanjeng Nabi Muhammad apakah di jannah atau di nar? Karena tidak ada informasi nas yang menjelaskannya, tidak ada. Apakah Bapak Kanjeng Nabi Muhammad itu di neraka atau di surga, itu secara nas itu tidak ada. Jadi kita tidak tahu itu, ya, apakah di neraka, apakah di surga. Secara nas tidak ada. Lalu kamu tanyakan, oh ini nasnya ini, hadis ini, aku sudah jelaskan posisi hadisnya seperti ini, ya, aku sudah jelaskan. Kalau di Al-Quran tidak ada. Kalau di hadis seperti ini, ya aku sudah jelaskan panjang lebar tadi masalah hadisnya. Dia sahih atau dhaif, tergantung bagaimana abi ini kita posisikan. Ya, kalau dia diposisikan ke Abdullah, dia bertentangan dengan historis. Ini kalau dalam bahasa kajian Alkitabnya namanya terjadi sebuah anakronisme antara peristiwa dan dakwaan, waktunya nggak tepat. Anakronisme, kamu catat, anakronisme. Catatan ben pinter kon, ben ora bodoh. Anakronisme. Tapi kalau di sini waktunya tepat, karena di sini beliau sudah menerima dakwah Islam, karena di sini belum, masih 40 sekian tahun kemudian baru Islam didakwakan. Ya, dari situ. Oke, berikutnya. Namun ya, secara akal, otak yang kita uraikan tadi, ya, kita tahu bahwa kehidupan itu ada di dunia, di akhirat. Setelah itu nanti masuk akhirat, aku sudah jelaskan tadi, surga ya neraka, ya. Kan eskatologinya sudah begitu kan? Ya. Jannah atau nar. Kan hanya ini, nggak ada tempat lain, ya. Sudah aku jelaskan tadi kan. Secara akli tidak ada kehidupan akhirat, itu hanya 2 habitat saja. Tidak ada selain jannah atau nar. Jannah, nar, ini saja, ya. Dan dari uraian logis ini tadi,
Ya. Ya, Bapak Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak dinar. Jadi ya, alur pemikiran loh ya, menyimpulkan bahwa Bapak Kanjeng Nabi Muhammad itu di surga, tidak dinar. Tidak dinar. Karena apa? Anakronisme tadi. Ya. Jadi kan meskipun secara teks tidak ada logika, kita bisa mengurai seperti uraianku tadi. Kalau abinya itu ke sini, dia anakronisme, tidak mungkin hadis itu dhaif. Tapi kalau ke sini mungkin. Artinya Bapak Abdullah itu secara akal logik dia di surga, karena habitatnya nanti itu kalau nggak jannah ya nar. Kalau Bapak Abdullah itu tidak dinar, berarti kan dia di surga. Ini apa? Di sini. Karena ini tanda tanya di sini. Ya, kehidupan akhirat itu ada dua pilihan, jannah atau nar. Dan kita sudah simpulkan tidak dinar. Meskipun tidak ada mengatakan di surga secara nas, tapi akli mengatakan bahwa Bapak Abdullah itu ada di jannah. Maka kata siapa ayah Kanjeng Nabi Muhammad ada di neraka? Tidak. Bapak Abdullah itu ada di jannah, ada di surga. Itu kesimpulan dari aku ya. Semoga memuaskan. Ya, kalau kurang memuaskan ya nanti bisa di komentar ya. Dan sampai ketemu lagi pada kajian-kajian berikutnya. Dan jangan lupa, aku ulangi sekali lagi, mengulang-ulang itu ada sunnahnya. Ya. Hari Jumat, kalau kamu laki-laki, penuhi masjid terdekatmu dengan sholat berjamaah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.